Pernahkah kamu merasa terjebak dalam kesibukan dunia modern yang penuh ketidakpastian? Apa jadinya jika rahasia kebahagiaan dan kesuksesan sebenarnya ditemukan dalam filosofi kuno yang telah ada selama ribuan tahun? Di dunia yang dipenuhi dengan perubahan cepat dan kejutan tak terduga, terkadang filosofi tertua menawarkan jalan paling jelas ke depan. Stoicisme, sebuah aliran filosofi yang berasal dari Yunani dan Roma kuno, mengajarkan kita seni ketahanan dalam menghadapi kesulitan, sebuah pelajaran yang sama relevannya hari ini seperti 2 milenium lalu. Filosofi ini bukan hanya tentang bertahan dalam kesulitan, tapi tentang mengubah tantangan menjadi batu loncatan untuk pertumbuhan pribadi dan kesuksesan. Hari ini, kita akan menggali lebih dalam bagaimana prinsip-prinsip Stoik dapat membimbing kita tidak hanya melalui momen-momen singkat tetapi melalui satu dekade transformasi. Apakah kamu berusaha mengatasi rintangan pribadi, mencapai pertumbuhan profesional yang mendalam, atau sekadar mencari keseimbangan dalam dunia yang sibuk? Wawasan dari Stoicisme dapat menawarkan strategi praktis dan perspektif yang menenangkan. Mari kita eksplorasi bagaimana mengadopsi kebenaran-kebenaran abadi ini dapat membentuk masa depan di mana kamu tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang. Bergabunglah dengan saya saat kita membahas 10 prinsip Stoik yang tidak hanya menjanjikan inspirasi tetapi juga membawa perubahan mendalam dalam arah hidupmu selama 10 tahun ke depan. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar di bawah untuk terus mengikuti video-video penuh inspirasi seperti ini. Prinsip 1. Belajar berkelanjutan. Ini bukan hanya tentang pembelajaran akademis atau pengembangan profesional. Ini tentang mengembangkan sikap yang merangkul pertumbuhan dalam semua aspek kehidupan. Stoicisme mengajarkan kita pentingnya beradaptasi dengan keadaan dengan keanggunan dan kecerdasan. Dunia selalu berubah, dan untuk tetap relevan, efektif, dan terpenuhi, kita harus belajar berubah bersamanya. Anggaplah ini seperti merawat kebun. Seperti seorang tukang kebun yang memahami musim, tanah, dan kebutuhan berbagai tanaman, kita juga harus belajar memahami lingkungan kita dan orang-orang di sekitar kita. Pembelajaran berkelanjutan ini tidak hanya menambah pengetahuan kita tetapi juga memperkaya hidup kita, membuat setiap hari lebih berarti. Prinsip 2. Perubahan kecil, dampak besar. Pencapaian monumental jarang hasil dari satu usaha besar, tetapi dibangun secara bertahap, langkah demi langkah. Prinsip ini tertanam dalam filosofi Stoik yang menekankan kemajuan melalui perubahan disiplin kecil yang terus-menerus. Misalnya, jika kamu ingin menjadi lebih bugar secara fisik, mulai dengan berjalan kaki 10 menit setiap hari dan perlahan-lahan tingkatkan intensitas dan durasinya. Dengan menerapkan prinsip Stoik ini dalam kehidupan sehari-hari, kita membangun karakter yang tangguh dan berbudi luhur, selaras dengan tujuan hidup yang bermakna. Prinsip 3. Ketahanan melalui perbaikan berkelanjutan. Stoicisme mengajarkan kita untuk menerima tantangan sebagai peluang untuk memperkuat karakter dan kemampuan kita. Ketahanan bukanlah sifat statis tetapi seperti otot yang menguat dengan penggunaan. Setiap tantangan yang kamu atasi, setiap hambatan yang kamu pelajari untuk dinavigasi, menambah ketahananmu. Perbaikan berkelanjutan adalah tentang menetapkan siklus umpan balik dan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Ini bisa sesederhana merenungkan di akhir setiap hari. Apa yang berjalan dengan baik? Apa yang tidak? Apa yang bisa saya pelajari dari hari ini untuk melakukan yang lebih baik besok? Prinsip 4. Menerima dan menghadapi realitas. Salah satu pelajaran paling kuat dari Stoicisme adalah prinsip menerima dan menghadapi realitas.
Ini bukan tentang menyerah pasif tetapi tentang memberdayakan diri kita untuk terlibat dengan kehidupan sebagaimana adanya, bukan seperti yang kita harapkan. Dengan menerima kenyataan, kita mengarahkan energi kita ke area di mana kita benar-benar bisa membuat perbedaan. Tanggapan kita, inisiatif kita, dan sikap kita. Prinsip 5. Disiplin sebagai kebebasan. Disiplin dalam konteks ini bukan tentang pembatasan tetapi tentang kebebasan. Kebebasan untuk mencapai, mengatasi, dan akhirnya memenuhi potensi kita. Stoicisme mengajarkan kita bahwa melalui disiplin, kita mengendalikan tindakan dan pikiran kita, menuju kehidupan yang tidak didikte oleh impuls tetapi dipandu oleh tujuan dan alasan. Bayangkan disiplin sebagai kemudi kapal yang mengarahkan kita melalui lautan tantangan dan gangguan kehidupan. Tanpa disiplin, kita terombang-ambing oleh angin dan gelombang keinginan sesaat dan impuls sementara. Dengan disiplin, kita menavigasi jalur yang telah kita rencanakan untuk diri kita sendiri, didorong oleh nilai-nilai terdalam dan aspirasi tertinggi kita. Prinsip 6. Integritas sebagai pengaruh sejati. Stoicisme mengajarkan kita bahwa pengaruh sejati dan penghormatan abadi muncul bukan dari otoritas eksternal, tetapi dari tampilan perilaku yang konsisten dan prinsip etis yang tak tergoyahkan. Integritas berarti melakukan hal yang benar bahkan ketika tidak mudah, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Ini tentang menyelaraskan tindakan kita dengan nilai-nilai kita dan hidup sesuai dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan penghormatan terhadap orang lain. Prinsip 7. Mengelola ekspektasi. Mengelola ekspektasi melibatkan pemahaman batas-batas kendali kita. Stoicisme membagi dunia menjadi dua kategori. Hal-hal yang dapat kita kendalikan dan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Upaya kita, sikap kita, kebajikan kita, ini ada dalam kendali kita. Hasil dari upaya tersebut, seringkali tidak. Dengan mengelola ekspektasi, kita mempersiapkan diri untuk berbagai kemungkinan tanpa menggantungkan kesejahteraan kita pada satu hasil tertentu. Prinsip 8. Belajar dari orang lain. Setiap orang yang kita temui, setiap interaksi yang kita lakukan, adalah kesempatan untuk mempelajari sesuatu yang baru, sesuatu yang berpotensi transformatif. Stoicisme mendorong kita untuk mendekati hidup sebagai pelajar abadi, mengamati dan menyerap pengetahuan dari dunia di sekitar kita. Prinsip 9. Rasa ingin tahu dan semangat. Rasa ingin tahu dan semangat tidak hanya menjaga semangat kita tetap tinggi tetapi juga menjaga pikiran kita tetap terlibat saat kita menavigasi pasang surut kehidupan. Stoicisme membantu kita mengingat bahwa setiap pengetahuan baru, setiap pengalaman segar adalah langkah menuju kebijaksanaan dan pertumbuhan pribadi. Prinsip 10. Antusiasme dan belajar sepanjang hayat. Mari kita kembangkan hasrat seumur hidup untuk belajar dan rasa ingin tahu yang tak terpadamkan tentang dunia. Mari kita mendekati setiap hari dengan pola pikir yang siap untuk menjelajah, bertanya, dan memahami. Ini bukan hanya tentang memperoleh informasi, ini tentang memperkaya hidup kita dengan pertumbuhan terus-menerus dan antusiasme yang tak terbatas. Saat kita menyelesaikan perjalanan hari ini melalui prinsip-prinsip Stoicisme, ingatlah bahwa kebijaksanaan para Stoik bukan hanya pemikiran filosofis tetapi panduan praktis untuk hidup dengan tujuan, ketahanan, dan kebahagiaan. Jika kamu tertarik untuk mendalami lebih jauh dan melanjutkan perjalanan penemuan diri, mengapa tidak menonton salah satu video yang disarankan di layar Anda? Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami di Stoic Journal, di mana setiap cerita yang dibagikan adalah langkah menuju kebijaksanaan yang lebih besar. Ingatlah,
Setiap hari adalah halaman baru dalam Stoic Journal MU.